Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel yang membahas aplikasi penghasil uang, bisnis online, bisnis trading, bisnis network, dan bisnis yang lainnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Saya doakan semoga hidupnya semakin berkah, rezekinya semakin lancar, cuannya semakin brutal. Oke, langsung aja. Pada video kali ini saya mau membuat tutorial cara menjalankan robot iGate. Langkah pertama, silahkan klik menu exchange atau market yang ada di kolom bawah. Seperti ini tampilannya. Kemudian sebelum menjalankan tradingnya, pastikan bahwa robotnya sudah terkoneksi dengan Indodax. Kemudian klik logo Indodax-nya, akan muncul market seperti ini. Teman-teman bisa pilih koin apa yang mau ditradingkan. Bisa pilih satu atau lebih dari satu sesuai dengan kemampuan modal masing-masing. Untuk menentukan koin apa yang harus kita pilih, acuannya sebenarnya sederhana aja. Pilihlah koin yang rankingnya 20 besar di coin market cap. Itu ada Bitcoin, Ethereum, BCD, terus Doge, Tron, dan lain-lain. Lalu acuan selanjutnya bisa juga menggunakan teknik carilah koin yang dalam satu hari naik turunnya harga itu di atas 3%. Kita bisa cek di marketnya Indodax langsung. Nah, seperti ini. Ada Bitcoin, ada macam-macam. Untuk video kali ini saya mau milih AAV. Kembali ke robot, kita pilih AAV. Oke, muncul seperti ini. Ini adalah tampilan setting robotnya. Di sini ada dua metode robot, itu metode kompon dan grid. Oke, saya pakai yang kompon dulu. Lalu kita setting robotnya. Ini ada tipenya, juga ada dua pilihan, cycle dan one shot. Cycle itu maksudnya ketika robot sudah profit, dia akan kerja lagi mencari profit. Kalau one shot itu maksudnya ketika robot sudah profit, dia akan berhenti. Oke, saya pilih yang cycle aja. Untuk initial amount ini juga bisa teman-teman rubah, minimal 15.000, maksimal tak terbatas, sesuai dengan budgetnya teman-teman masing-masing. Oke, untuk take profit ini juga itu adalah target robot adalah 2% setiap transaksi. Boleh teman-teman rubah, tapi saran saya tidak perlu, itu sudah ideal. Lalu menu kolom earning callback ini adalah nanti robot itu akan melakukan penjualan koinnya setelah harga turun 0,3%. Jadi maksudnya begini teman-teman, kurang lebihnya. Target robot adalah 2% untuk mencari kenaikan harga. Setelah tercapai harga 2%, kenaikan 2%, itu robot tidak langsung menjualnya, kecuali robot itu harga itu turun 0,3%, barulah robot akan melakukan penjualan. Karena apa? Untuk antisipasi ketika harga koin naik 2%, kenapa tidak langsung dijual oleh bot? Itu bisa aja setelah harga itu naik 2% akan naik lagi menjadi misalkan 5% atau 10%. Ketika harga naik 10%, robot juga tidak akan menjual sebelum harganya turun 0,3%. Jadi kesimpulannya, ketika harga naik 10%, terus turun lagi 0,3%, bot akan langsung menjual koin yang sudah dibeli. Berarti keuntungannya adalah 10% dikurangi 0,3%, yaitu 9,7%. Oke ya. Lalu untuk yang kolom buy in callback ini juga tidak perlu dirubah. Ini sudah settingan ideal. Lalu untuk metode account ini itu bisa teman-teman isi angka 2 atau 3. Kalau saya dan teman-teman yang lain biasanya 2 aja udah cukup. Oke. Ini adalah metode kompon setting. Untuk yang angka ini jangan dirubah. Kita rubah aja yang di sini menjadi 5%.
Ini beli yang kedua juga 5%. Itu artinya apa? Itu fungsinya adalah karena kita milihnya compounding metode, itu ketika robot setelah membeli koin itu harganya jatuh turun, itu dia akan beli lagi atau beli yang pertama itu setelah mengalami penurunan 5%, terus naik lagi 0,5%, baru robot akan melakukan pembelian yang pertama. Berarti kalau kita modal pertama itu 15.000, ketika harga turun, bot akan beli yang kedua membutuhkan modal 30.000. Berarti total modal yang kita keluarkan adalah 45.000. Lalu ketika turun lagi harganya, bot akan membeli yang kedua itu juga setelah ada rentan 5%. Itu nanti bot akan beli melipat modal menjadi 60.000 rupiah. Berarti total modal yang kita butuhkan untuk metode ini adalah 15.000 tambah 30.000 tambah 60.000, berarti 105.000 itu sudah cukup untuk kita trading dengan metode seperti ini. Oke ya. Setelah itu kita sudah milih koin yaitu AAV, sudah setting robotnya seperti ini. Lalu kita klik create AI. Oke, saya klik aja. Kita klik yes. Nah, ini adalah historinya seperti ini ya. Nah, kalau udah ini berarti bot sudah jalan, tinggal tunggu aja bot cari profit. Lalu kemudian kalau kita mau menggunakan metode yang lain yaitu grid, misalkan modalnya masih ada yang di Indodax cukup untuk trading lagi, kita bisa create AI lagi seperti ini. Kita pilih connected Indodax. Nah, kita pilih market. Kita mau mencoba yang metode grid. Saya mau pilih koin USDT seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih yang metode grid. Metode grid itu adalah metode tanpa compounding, artinya dia botnya akan pasang di banyak titik. Contoh seperti ini. Saya pilih yang USDT, itu bagus sekali untuk teman-teman pemula ya, karena sejatuh-jatuhnya harga USDT nggak mungkin di bawah 14.000. Setinggi-tingginya kenaikan juga paling hanya 15 ribuan. Jadi rentannya hanya sekitar 1000-an ya teman-teman ya. Nah, lalu settingannya seperti apa? Minimal price itu bisa dilihat di marketnya Indodax. Itu bisa dicek aja histori harga terakhir berapa, harga tertinggi berapa. Itu bisa misalkan ya. Misalkan harga terakhir itu harga terendah 14.500. Sorry, 14.500. Harga tertingginya itu 14.700. Nah, di sini untuk pengisian gridnya itu minimal 2. Artinya 2 kali transaksi. Lalu amountnya itu 15.000. Kalau kita milih 2 transaksi, berarti kita membutuhkan 30.000, bisa kita isi 2 grid, artinya 2 kali transaksi. Kalau dananya banyak bisa diisi misalkan 10 grid bisa, berarti kita butuh modal di Indodax 15.000 kali 10. Kemudian yang lain tidak perlu dirubah settingannya, lalu tinggal klik aja menu create AI. Nah, kemudian setelah itu kita bisa cek di historinya. Untuk history bisa kita lihat di menu
menu AE di sini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini adalah history dari order bot. Ini tadi yang saya pilih untuk metodenya shekel. Untuk yang berikutnya itu yang USDT saya pakai yang grid. Nah, historinya bisa kita cek aja di sini. Order list. Nah, ini adalah yang metode grid. Ini ada buy and sell. Buy itu artinya dia take posisi. Sell ini adalah order book jual atau bisa disebut juga pending sell-nya. Untuk historinya bisa kita lihat di history gain ini. Nah, ini yang USDT transaksinya, ini cuannya banyak banget. Bagi teman-teman pemula sih saya sarankan main yang grid, pakai yang USDT. Itu walaupun profitnya kecil-kecil tapi itu trading paling aman untuk yang metode grid ini ya teman-teman ya, pakainya yang USDT. Oke, mungkin itu dulu tutorial trading hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga selalu cuan, selalu diberi keberkahan. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.